betul-betul mamon sesuatu yang oleh pemiliknya dipercayakan kepada bank saja. Bank ini tolong atur ini. Gitu supaya aman ya. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, paling tidak dalam konteks pembacaan ini, mamon adalah harta milik yang telah menyusut masuk ke dalam hidup manusia dan mendapat tempat di dalam sebagai ilah. Jadi kita sudah telah mengilahkan, membuat mamon itu seperti Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang berdosa kita terus patut merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku seluruh dosa dan kesesatan kita sambil kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Baik, pastikan kita mau jadi tanah yang subur, supaya waktu firman Tuhan diberitakan, dia akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh dengan kasih setia, terima kasih banyak setelah beberapa saat kami tidak bisa bersama-sama oleh karena tanggung jawab pelayanan. Di kesempatan malam hari ini, walaupun sedikit waktu, kami rindu belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Kami minta Tuhan menolong kami, baik semua kami, jemaat Facebook maupun hamba-Mu yang ada di sini dengan beberapa orang di sini. Tuhan memberkati kami. Biarlah di dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan malam hari ini. Mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam, salam sehat, salam sukacita buat kita sekalian. Dan di malam hari ini, saya ajak kita bersama-sama merenungkan hanya satu ayat. Saya kutip dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom. Selamat malam, salam sehat, salam sukacita buat saudara-saudara semua. Nah, di kesempatan malam hari ini, saudara, saya ajak kita untuk merenungkan bagian ini. Saya kira ini bagian yang biasa. Tidak boleh ada satu orang mengabdi kepada dua tuan. Ini sangat berkaitan dengan, jangan sampai dalam kehidupan kita ini, saudara, kita pernah mengalami apa yang disebut dengan mendua hati. Saudara pernah mengalami mendua hati kok tidak? Mau ambil ini salah, tidak ambil itu salah, macam-macam saja. Kadang-kadang kita pakai pepatah lama bilang kalau makan, ini ibarat makan buah malakama, betul. Kadang-kadang orang mendua hati itu kan agak rumit untuk menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya, dan itu agak susah untuk dia maju dan seterusnya. Nah, di kesempatan malam hari ini ketika berbicara tentang mendua hati, saudara-saudara, saya mulai dan mengajak kita memahami apa itu mendua hati. Mendua hati ini sebenarnya berarti menjadi dua kali. Saya kalau pakai kata mendua di sini, coba saudara periksa kamus, mendua berarti menjadi dua kali dan sebagainya. Dia menjadi dobel begitu. Atau mendua berarti berhaluan dua, tidak lurus, tidak hanya satu, ada dua. Bukan hanya satu, bukan lurus, bukan tunggal. Atau yang ketiga, mendua hati juga bisa berarti samar-samar, tidak jelas, bisa ditafsirkan lain. Ya, ini macam-macam arti dari mendua hati ini. Atau saudara-saudara, kamus mengatakan mendua hati itu artinya bimbang, ragu. Nah, itu masuk dalam kategori mendua hati. Saya ulangi, mendua hati itu berarti menjadi dua kali. Atau mendua hati berarti berhaluan dua, tidak lurus, ada bengkok-bengkok sedikit. Mendua hati juga bisa berarti samar-samar atau tidak jelas. Bisa saja ditafsirkan lain. Dan mendua hati itu juga saudara bisa berarti bimbang atau ragu. Pernahkah saudara ada dalam keadaan seperti ini kok? Pernahkah saudara mengalami sebuah masa, sebuah waktu di mana saudara mendua hati dan sepertinya sangat kesulitan mengambil keputusan? Boleh berbagi sedikit, saudara boleh menulis di komentar ini, kolom komentar, kira-kira ketika saudara mendua hati, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara buat, atau apa ya yang kira-kira membuat saudara bisa aman ketika saudara mendua hati. Baik, konsep yang ideal saudara-saudara adalah
Sebenarnya Tuhan menjadikan manusia sebagai makhluk yang hanya punya satu jiwa saja. Tuhan menjadikan manusia ini sebagai makhluk yang hanya punya satu jiwa, bukan dua jiwa, apalagi tiga, apalagi empat. Hanya ada satu jiwa. Ketika Tuhan menciptakan manusia, jelas manusia adalah makhluk yang hanya punya satu jiwa. Dia hanya punya satu pikiran, hanya punya satu tekad sebenarnya. Itu berarti kalau kita simpulkan, kalau memang manusia diciptakan sebagai makhluk yang hanya punya satu jiwa, satu pikiran, satu tekad, maka kesimpulannya saudara-saudara adalah bahwa ketika manusia bimbang, ketika manusia mendua hati, ketika manusia bimbang, maka dia membuat dirinya menjadi dua jiwa. Dia yang tadinya hanya satu jiwa, sekarang menjadi dua jiwa. Sekarang dia mendua, pikirannya mendua, tekadnya mendua, dan seterusnya. Ini sebuah keadaan yang mungkin tidak terlalu baik bagi kita, mengganggu, bahkan pikiran-pikiran kita pun bisa terganggu. Nah, saudara-saudara, mari kita periksa dulu, saudara-saudara, sesungguhnya hal-hal apa yang memungkinkan manusia dapat mendua hati. Saudara mungkin juga bisa dapat mendefinisikannya, saudara juga karena pernah mengalami, saudara mungkin bisa dapat menyampaikannya. Tapi yang saya catat di sini, saudara-saudara, hal-hal yang memungkinkan manusia dapat mendua hati adalah yang pertama tuh soal percaya. Percaya akan sesuatu tuh, itu tuh memungkinkan manusia dapat mendua hati. Kalau bicara tentang percaya, ada orang yang bisa oleh karena percaya itu dia mendua hati. Dia bisa percaya yang ini, bisa percaya. Ada yang percaya Tuhan, ada juga percaya setan. Ada yang percaya macam-macam. Soal percaya bisa buat orang mendua hati. Keinginan juga bisa membuat orang mendua hati. Dia membeli handphone, dia mau yang Nokia 3315 atau kira-kira mau iPhone. Dia pilih, banding harga, pergi datang, cek, pergi datang. Jadi keinginan itu bisa buat kita mendua hati. Kebutuhan mendesak itu kadang-kadang membuat kita bisa mendua hati, saudara. Kenapa? Karena kan dia sangat mendesak. Orang berpikir, ini mau jual rumah kok tidak usah. Ini kira-kira kita mau jual tanah kok tidak usah. Orang mulai berpikir banyak sekali ketika ada kebutuhan mendesak. Atau saudara-saudara, ilmu. Saudara jangan pikir, ilmu itu sangat baik, saudara-saudara. Tetapi ilmu juga bisa membuat kita mendua hati. Dari segi ilmu pengetahuan, orang menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lantas ketika dia berjumpa dengan sebuah kenyataan, hasil analisa, hasil penelitian dan lain sebagainya, bisa buat orang juga mendua hati. Masalah ini juga bisa membuat orang mendua hati. Saya kira saudara akan mengaminkan itu, bahwa masalah itu membuat kita mendua hati. Kita segera ingin menyelesaikan masalah, tidak mau tunda-tunda, tetapi ternyata masalah tetap ada dan belum selesai juga. Atau berikut, saudara-saudara, yang bisa buat kita mendua hati itu adalah keselamatan. Kadang-kadang ada ajaran mengatakan, ya, kamu selamat hanya karena percaya. Saya baru bertanya, apa mewahnya percaya? Tidak boleh buat apa-apa lagi. Lantas yang percaya kita masuk surga. Ya, kira-kira begitu. Jadi orang bisa saja menjadi mendua hati. Bahkan dalam iman kepada Tuhan, percaya juga termasuk hal-hal yang menyangkut dengan keselamatan. Yang mendua hati juga, saudara-saudara, cinta. Cinta ini bisa bikin kita mendua hati sekali. Saudara mungkin pernah mengalami, merasakan, atau mungkin sementara menjalani hari ini. Cinta membuat kita mendua hati. Saudara bisa memberi catatan-catatan lebih lagi, ya. Karena saudara mungkin pernah mengalami sebuah kondisi di mana saudara mendua hati. Kalau kita kelompokkan hal-hal tadi, saudara-saudara, hal-hal yang memungkinkan manusia mendua hati, percaya, keinginan, kebutuhan mendesak, ilmu, masalah, keselamatan, cinta. Kalau hal-hal tadi kita kelompokkan dia, maka kurang lebih kelompoknya kira-kira begini. Pertama, harta. Harta itu bisa membuat orang mendua hati sekali. Jadi, kalau kita kelompokkan hal-hal yang membuat orang bisa mendua hati itu, saudara-saudara, bisa saja karena harta. Di kelompok pertama, harta. Kelompok kedua berkaitan dengan iman, sehingga ada banyak orang masih suka pindah-pindah sana, pindah sini, dan lain sebagainya. Hubungan, cinta, dan lain sebagainya itu membuat orang bisa mendua hati oleh karena hubungan. Dan legalitas. Legalitas itu bisa membuat orang mendua hati. Oh, ini sah kok tidak? Ini benar kok tidak ini? Ini asli atau palsu? Ini betul agen resmi atau tidak resmi, dan lain sebagainya. Itu kalau kita kelompokkan dari hal-hal yang tadi sudah terucap di depan. Nah, saudara-saudara, hamba. Tidak ada satu orang pun yang dapat berhamba, menghambakan dirinya pada dua Tuhan sekaligus.
Maka di malam hari ini saya ajak kita juga untuk sekedar bisa memahami informasi ini. Tentang hamba dalam dunia Timur Tengah kuno itu, hamba itu dipandang kira-kira begini. Hamba itu tidak pernah dipandang sebagai manusia. Hamba itu bukan manusia yang berpribadi. Hamba itu hanya sama dengan benda-benda mati. Dia adalah milik daripada Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan inginkan daripadanya, mutlak dia harus ikuti. Bahkan dia tidak pernah dianggap sebagai manusia yang berpribadi sekalipun begitu. Dia hidup saja ada seperti benda-benda mati. Dia bukan siapa-siapa kalau disebut sebagai hamba. Hamba tidak pernah punya waktu di dunia Timur Tengah kuno itu. Hamba sama sekali tidak pernah ada waktu untuk dirinya sendiri. Seluruh waktunya itu sepertinya didedikasikan bagi para Tuhan. Dia sudah memberikannya kepada Tuhan. Dia tidak ada waktu untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, lalu tentang mamon. Perkembangan mamon ini menarik. Tadi kan kita bicara pada dua kata kunci. Pertama tentang hamba, yang kedua tentang mamon. Sesungguhnya, saudara-saudara, dulu mamon itu berarti mempercayakan. Mempercayakan. Mamon itu berarti mempercayakan. Mamon adalah sesuatu yang oleh pemiliknya dipercayakan kepada bank atau tempat penyimpanan lain yang dianggap aman. Jadi ada sesuatu yang mereka percayakan kepada bank atau tempat penyimpanan lainnya yang membuat dianggap aman lah. Itu arti dulu. Tetapi arti sekarang, saudara-saudara, mamon lebih bisa berarti dipercayai. Jadi harta milik yang kemudian menyusup masuk ke dalam hidup manusia dan mendapat tempat sebagai ilah. Jadi dulu tuh mamon sesuatu yang oleh pemiliknya dipercayakan kepada bank saja. Bank ini tolong atur ini. Gitu supaya aman ya. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, paling tidak dalam konteks pembacaan ini, mamon adalah harta milik yang telah menyusup masuk ke dalam hidup manusia dan mendapat tempat di dalam sebagai ilah. Jadi kita sudah telah mengilahkan, membuat mamon itu seperti Tuhan di dalam hidup kita. Coba saudara renungkan. Kesimpulannya, saudara-saudara, sebenarnya bahwa harta benda yang dulunya adalah milik manusia, harta benda yang dulunya adalah milik manusia, sekarang harta benda telah berubah sebagai sesuatu yang memiliki manusia. Dulu kita yang punya uang, kita yang pegang uang. Sekarang uang yang punya kita. Sehingga ketika uang memerintah, gitu, uang memerintahkan sesuatu, seringkali manusia ikut-ikut saja. Sepertinya kita mengabdikan diri kita sudah kepada uang saja. Mari kita lihat, saudara-saudara, apa prinsip ajaran Tuhan Yesus tentang harta benda. Tidak boleh menyangkal bahwa kita tidak butuh harta. Kita semua ini butuh harta benda. Amin. Amin. Kita semua butuh harta benda. Tetapi mari kita lihat prinsip ajaran Tuhan Yesus tentang harta benda. Biar ini yang akan menuntun kita supaya kita tidak mendua hati oleh karena soal-soal itu. Pertama, kita harus taruh baik-baik dalam pikiran dan perasaan kita di bagian awal bahwa semua harta benda itu adalah milik Allah. Semuanya Tuhan punya. Semua Tuhan punya. Jangan taruh seolah-olah kita punya. Ada anak-anak yang dia tidak tanam kelapa. Dia pun bapak yang tanam setengah mati, tapi kemudian dia klaim itu dia punya. Hanya karena berdasarkan garis keturunan. Tidak salah juga. Tapi saudara-saudara, yang ingin disampaikan dalam poin ini adalah semua itu yang tadinya kita kira kita punya, sebenarnya semua itu milik Tuhan. Semua itu milik Tuhan. Kedua, saudara-saudara, manusia selalu harus lebih penting daripada harta benda. Ingat bahwa prinsip ajaran dari Tuhan Yesus tentang harta benda, ingat, manusia itu harus lebih penting dari harta benda. Jangan balik, harta benda lebih penting daripada manusia. Kalau harta benda lebih tinggi daripada manusia, persaudaraan bisa rusak. Kalau harta benda kita lebih tinggi dari manusia, kadang-kadang kami melayani hanya untuk mendapatkan harta-harta, benda-benda, dan lain sebagainya. Jangan taruh seolah-olah dia sangat-sangat penting sampai melebihi kemanusiaan. Manusia itu lebih penting, lebih tinggi daripada harta benda. Kekayaan bukanlah barang pokok. Kekayaan bukanlah barang pokok, bukan karena kaya lalu manusia dapat membeli apa saja, termasuk keselamatan. Tidak bisa. Kita boleh kaya raya, tetapi kita tidak bisa membeli apa saja. Apalagi membeli keselamatan. Tidak mungkin bisa. Saudara-saudara, saya kira itu sesuatu yang perlu penegasan kuat-kuat dipatrikan di dalam hidup kita bahwa kekayaan itu tidak dapat membeli segala sesuatu.
Dia bisa beli banyak, tapi untuk dia membeli segala sesuatu, termasuk keselamatan, tidak bisa dibeli. Kesimpulannya saudara-saudara bahwa uang atau harta benda lainnya bukanlah suatu dosa, melainkan suatu tanggung jawab untuk dijalankan atas cinta akan Allah, bukan cinta atas kekayaan. Saya ulangi, bahwa uang atau harta benda lainnya bukanlah suatu dosa. Jadi kalau saudara ada uang, tidak berdosa. Saudara punya harta, saudara kaya, tidak berdosa. Dia adalah sebuah tanggung jawab untuk dijalankan atas cinta akan Allah dan bukan akan kekayaan. Jangan sampai kita bukan cinta Tuhan Allah, tapi kita lebih cinta pada berkatnya. Bukan sumber berkat yang kita cinta, tetapi malah kita cinta kepada berkat-berkatnya. Nah, pertanyaan di sekitar harta benda. Kalau demikian penjelasannya seperti tadi, apa sih pertanyaan di sekitar harta benda? Pertama, bagaimana orang mendapatkan harta benda itu? Bagaimana orang mendapatkan harta benda itu? Mendapatkan dengan cara yang baik, atau justru mengorbankan kejujuran dan kehormatan? Menjatuhkan orang lain, dan mengorbankan tugas pokok? Coba periksa. Semua orang ini butuh harta nih. Semua orang butuh benda ini. Lalu, kemudian pertanyaan, bagaimana orang mendapatkan harta itu? Kita dipaksa hari ini untuk berefleksi. Kita dapat dengan cara yang baik, atau justru mengorbankan kejujuran? Kita dapat yang tidak jujur. Mengorbankan lagi kehormatan kita dengan cara-cara yang tidak bagus. Menjatuhkan orang lain, dan mengorbankan tugas-tugas pokok. Ada yang meninggalkan itu tugas pokok, diurus pekerjaan lain yang sebenarnya itu orang punya job, orang punya pekerjaan. Hanya karena kepingin dapat harta. Pertama, bagaimana dapat mendapatkannya. Tapi yang kedua, sekiranya sangat baik untuk kita merenungkan bagaimana orang memakainya. Ada orang punya berkat banyak, ada orang punya harta besar, tapi dia tidak tahu cara bagaimana memakainya, cara bagaimana memanfaatkan berkat itu. Menggunakan untuk diri sendiri, atau tidak menggunakan sama sekali, atau untuk kejahatan, atau untuk kemandirian hidupnya dan kebahagiaan orang lain. Berkat-berkat, atau kalau kita sebut dalam bahasa tadi, adalah harta benda. Pertanyaannya adalah, kalau pertama pertanyaannya adalah bagaimana kita mendapatkannya? Ada yang dapat dari warisan lah, ada yang dapat dari uang kaget lah. Lalu bagaimana sekarang orang memakainya? Orang memakainya itu apakah menggunakan untuk kepentingan dia sendiri? Atau dia sudah menyimpan sama sekali dan tidak mau pakai? Atau dia pakai untuk kejahatan? Untuk kemandirian dirinya? Itu bahan yang sangat-sangat perlu untuk kita berefleksi di dalamnya. Saudara, akar masalah. Mari kita lihat akar masalah serta solusinya. Malam hari ini memang tidak panjang, tetapi biarlah kita ada waktu untuk belajar bersama. Akar masalah dan solusi. Akar masalah daripada hal-hal yang tadi disebutkan di atas, sebenarnya pertama adalah membandingkan. Kita ini kadang-kadang terlalu membandingkan orang lain punya materi dan kita punya materi. Bukan karena kita tidak ada, tapi karena kita suka membandingkan. Yang kedua, soal penerimaan. Kadang-kadang kalau kita lihat orang kaya itu, atau tamu-tamu yang datang dari kota besar, mereka kaya dan lain sebagainya, itu kita sepertinya penuh hormat. Kita sepertinya penuh menjaga rasa kemanusiaan dan seterusnya. Gitu. Itu kalau kaya. Tapi kalau kita berhadapan dengan seseorang yang punya status sosial agak di bawah dan dia miskin lagi, kadang-kadang penerimaan kita sedikit bermasalah. Apalagi kalau kita baru pel habis, baru dia datang pakai sepatu lagi kotor-kotor lagi, dia mau masuk lagi. Woi, itu penerimaan bisa jadi tidak baik lagi di situ. Nah, saudara-saudara, hal-hal tadi itu memungkinkan kita untuk terus menbuah hati. Karena kita dekat sekali dengan harta, dan kita mau terus belajar untuk percaya. Yang Tuhan mau di sini adalah, kamu tidak salah ketika kita pakai harta benda. Tidak salah ketika Tuhan mempercayakan harta benda kepada kita. Tetapi jangan sampai dia menyusup masuk terlalu dalam hidup kita, sehingga kemudian dia yang kita sembah sebagai ilah. Kekayaan telah menjadi Allah bagi sejumlah orang. Sehingga mereka akan lebih banyak tunduk kepada apa yang menjadi perintah yang punya harta. Begitu. Sehingga memang butuh sedikit waktu untuk merenungkan berkat-berkat yang kita dapatin dari mana sesungguhnya. Kalau tidak, dia akan mengganggu kita. Kita akan sangat mendua hati. Oleh karena soal-soal tadi. Nah, dengan demikian saudara-saudara, saya kira kita butuh sekarang, jangan membanding-bandingkan. Penerimaan kita harus berlaku secara adil,
Penerimaan itu juga bukan karena ada kenapa-kenapa, jabatan, status sosial, dan lain sebagainya. Tetapi penerimaan yang apa adanya, supaya betul-betul manusia itu kelasnya lebih tinggi dari harta benda. Jangan kita menghargai seseorang hanya karena status sosial, hanya karena harta benda. Baik saudara-saudara, dengan demikian tetapkan hatimu pada Tuhan, supaya kamu tidak mendua hati. Orang yang mendua hati itu tidak akan pernah tenang di dalam hidupnya. Karena itu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan semuanya, biar kita minta Tuhan yang mengatur hidup kita. Puji nama Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus. Kami bersyukur karena kesempatan ada hari ini untuk kami belajar sedikit dari firman Tuhan tentang mendua hati. Terima kasih juga Tuhan, Engkau menolong kami sekalian sehingga kami dapat mendefinisikan malam hari ini berdasarkan firman-Mu, untuk kami tahu apa sesungguhnya yang terjadi di tempat di mana kami ada dan bergumul dalam pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa supaya kami belajar untuk menggunakan segala sesuatu pada jalan yang benar, yang memuliakan nama Tuhan. Kami minta cara-cara yang kami pakai pun mesti berkenan kepada Tuhan. Berikanlah kepada kami berkat-berkat Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang luas dan terbuka, untuk kami bisa dapat menyembah Tuhan, tetapi juga dapat mengekspresikan iman percaya kami dalam kegiatan-kegiatan ibadah dan lain sebagainya yang semakin menunjukkan bukan saja kita akrab dan satu di dalam Tuhan, tetapi lebih daripada itu kami boleh dapat memakainya bersama-sama untuk perjalanan hidup sebagai makhluk sosial di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, istirahat malam kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan lindungi, Tuhan jaga kami. Kalau Tuhan berkenan, kami pelayanan besok di malam penuh berkat. Kami terus berdoa, Tuhan buka jalan atasnya. Kami terus berdoa supaya yang lemah dikuatkan, dan berdoa supaya yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan biarlah yang putus asa pun semakin optimis di dalam Tuhan. Kami berdoa supaya dalam peran-peran sosial kami, betul-betul kami hadir dan menunjukkan kehidupan kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, sertai dan berkati kami hari ini dan seterusnya. Berkati semua yang sudah kami kerjakan. Pujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.